Setelah sekian warung saya lewati karena gak berani turun, akhirnya barang saya terjatuh di suatu warung yang ada polisi tidurnya. Disitulah terjadi transaksi jual beli untuk pertama kalinya, senilai Rp17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin kembali sharing mengenai kisah saya beberapa tahun lalu sebelum saya menjadi seorang admin gudang. Jadi 2 atau 3 tahun yang lalu saya adalah seorang sales motoris, dan beberapa tahun sebelumnya juga saya adalah seorang anak muda yang gak punya keahlian apa-apa dan pemalu, yang hobinya diam di rumah. Ketika saya sudah mulai kuliah, kebetulan di tempat saya kuliah itu ada pondoknya juga, kita di situ mondok sambil kuliah, dan kita diwajibkan untuk latihan kerja. Khusus untuk yang laki-laki, kita diwajibkan untuk belajar jualan, dimulai dari menjadi sales motoris. Setelah sebelumnya kita diberikan materi selama 1 bulan mengenai marketing dan ya intinya cara berjualan, akhirnya hari pertama pun tiba untuk kita berjualan. Meskipun saya tidak siap dengan hal itu, akan tetapi karena saya ngerasa malu dengan teman-teman yang lain di mana mereka merasa sanggup, ya udah saya jalani aja dan mulai terjun. Beberapa hari sebelumnya itu kita udah di mapping dan udah dikasih toko mana aja yang harus kita datangi di jalur-jalur yang udah ditentukan per harinya. Dan karena saya nggak berani, toko-toko yang kemarin udah di mapping itu ya saya lewati aja. Saya skip hingga akhirnya tiba ke suatu warung dan terjatuh di warung tersebut. Saya awalnya nggak ngeh gitu ya, nggak sadar bahwasanya barang saya jatuh, tapi tukang warungnya teriak-teriak ke saya, ini barangnya jatuh, gitu kata dia kurang lebih. Akhirnya saya nengok ke belakang dan pas dilihat barang saya di kampasan motor itu nggak ada gitu. Hah, iya juga ya ada yang jatuh. Akhirnya saya samperin dan si ibu tuh nanya pakai bahasa Sunda sih. Kamu anak baru ya? Iya, motornya juga masih baru katanya. Iya bu, kata saya. Barangnya udah ada yang laku? Belum, kata saya. Kenapa nggak ditawarin di warung ibu aja? Ya saya nggak bisa jawab apa-apa karena bingung. Bukan di sini jalurnya, saya bilang gitu, padahal sebetulnya itu jalur saya. Ya udah akhirnya ya udah deh ibu beli 2 macam aja. Jadi satu macamnya itu 8.500. Jadi kalau 2 macam itu seharga 17.000. Dan itu adalah pembelian pertama kali saya yang dihasilkan dari proses ketidaksengajaan karena saya saking malunya gitu untuk nawarin. Setelah pembelian pertama itu saya ngerasa, oh ternyata ada juga ya yang mau beli barang saya. Dan setelah itu pun saya lebih percaya diri lagi untuk mencoba ke warung selanjutnya. Dan ternyata memang di warung yang selanjutnya itu barang jualan saya perlahan laku. Ya meskipun saat itu yang saya datangi cuma sekitar 15 toko dan hasilnya cuma sekitar 216.000. Saya pas mau kembali lagi ke pondok itu bingung gitu. Bingungnya gini, di satu sisi hujan deras gitu ya, gak mungkin lagi untuk jualan karena itu juga udah jam 3 sore. Tapi di sisi lain kalau saya pulang saya takut saya perolehan atau pendapatannya paling kecil gitu. Akhirnya karena saya nggak mau pikir panjang, udah sore juga, sesuai instruksi jam 3 atau jam 2 ya udah pulang aja ke pondok. Itu pun melalui drama tersesat di jalan. Saking jarangnya main, akhirnya ketika keluar dari rumah pun apalagi ke daerah perkotaan, ya makin nggak tahu lagi ini jalan kemana. Meskipun jalan itu sebetulnya udah deket ke pondok, akhirnya saya harus mengalami drama nyasar dulu. Setelah nyasar sekian lama akhirnya sampai juga dan tibalah saatnya kita di absen gitu. Kamu dapat berapa? Saya dapat berapa? Dan ternyata saya yang awalnya pesimis dapat 216.000, ternyata teman-teman yang lain ada yang dapat 50, ada yang dapat 100 dan bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Nah disitulah optimisme saya mulai bertumbuh. Itu hari pertama. Sehingga ketika hari kedua pun saya merasa optimis untuk berjualan. Dan ternyata hidup tidak seindah itu ya teman-teman. Di hari pertama memang kita dikasih mapping area gitu ya, atau warung mana aja yang kita datangi. Ternyata di hari keduanya itu kita harus nyari lagi mandiri gitu ya. Nah ketika saya mencari jalur yang baru inilah saya ngerasa hidup tuh berat banget ya teman-teman. Dan memang pada hari itu jatuh sekali, ketabrak 2 kali, meskipun gak parah, cuma ya barang-barang yang di kampasan motor saya berterbangan gitu. Dan uangnya juga cuma menghasilkan sekitar 93.000 dengan jarak sekitar 20 km dari pondok. Hari demi hari pun terus berlalu, kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Senior saya di pondok akhirnya marah ke saya. Jadi kan kita itu ditarget 700.000 ya per hari. Nah teman-teman saya yang lain, mereka tuh ada yang seminggu udah dapet, 2 minggu udah dapet. Pokoknya dalam sebulan tuh mereka udah pernah ngerasain yang namanya dapet 700, 500 ataupun sejuta. Sedangkan saya stuck di angka 350, 370. Dan disitu saya ngerasa, aduh kayaknya saya nggak berbakat gitu ya. Setelah saya udah capek diomelin tiap hari sama senior saya karena nggak kunjung dapet 700.000, akhirnya pada suatu hari saya nekat untuk menjual barang dengan di bawah harga
dan resikonya saya harus nombok. Hari itu saya masih ingat saya nombok sekitar 25.000. Saya nggak peduli, yang penting saya dapat 700.000. Dan dengan cara yang curang itu alhamdulillah saya dapat 950.000. Dan saya disitu ngerasa bangga. Senior saya yang biasa ngomel-ngomel pun senyum ke saya. Oh, akhirnya kamu menemukan jati diri kamu. Ya gitulah. Dan meskipun pencapaian 900.000 lebih itu adalah hasil dari curang ya, karena saya nombokin harga, tapi entah mengapa hari demi hari itu ya, setelah kejadian itu, untuk mendapatkan hanya sekedar 500, 600, 700 itu kayak mudah aja gitu. Yang awalnya dapat 300 pun sulitnya minta ampun. Setelah saya pernah dapat 1 juta atau 900.000 itu, kalau cuma pengen 500.000, 600.000 itu entah mengapa jualannya jadi mudah gitu, mudah banget gitu. Tapi kan ketika saya udah dapat 500.000, 700.000, target kita itu dinaikin lagi jadi 1 juta, sehingga kalau cuma 700.000 itu saya udah bisa, cuma ya targetnya kan naik jadi 1 juta. Saya masih ingat waktu itu, dari yang awalnya bisa dibilang saya termasuk motoris yang pendapatannya paling rendah dalam kurun waktu 7 bulan atau setahun ya, di saat teman-teman saya udah bosan jadi sales motoris hingga mereka turun omsetnya, saya justru baru nyampe puncak gitu, dimana saat itu saya yang awalnya paling bawah pernah berposisi di paling atas.